Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Syahneka Widya Maharani dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya akan memaparkan sebuah artikel yang saya bawa berjudul Pengetahuan Umum tentang Analisis Data Digital dalam Bidang Biologi. Terkait dengan analisis data digital dalam bidang biologi, bahwa di dunia saat ini tidak cukup dengan melacak tumbuhan dan hewan dalam rangkaian ekosistem. Jadi ilmuwan juga telah menggali kemajuan teknologi dalam membantu menghitung potensi kedamaian dalam biologi. Jadi analisis data biologi digital itu melibatkan penggunaan alat digital seperti genotyping, proteomik, dan metabolomik. Dengan bantuan teknologi ini, ilmuwan dapat menghitung jumlah kromosom, gen, serta kebiasaan gen yang berdampak pada struktur sel atau ekosistem. Jadi, alat-alat biologi digital ini memungkinkan penyimpanan, manipulasi, dan analisis data dengan sangat cepat dan efisien. Sehingga dengan menggunakan metode ini, ilmuwan itu dapat mengidentifikasi pola atau keunikan dalam genom yang transkrip dan kompleks yang diperlukan untuk menghasilkan makhluk hidup yang sehat dan produktif. Nah, pada definisi secara umum, mengatakan bahwa analisis data biologi digital merupakan proses dan interpretasi analisis data biologi yang telah dikumpulkan dan dikelola dalam sistem informasi. Teknologi seperti DNA barcoding, next generation sequencing, dan data profiling menciptakan lahan yang luas untuk penggunaan teknologi dan pengetahuan. Jadi salah satu teknologi yang sangat berguna dalam analisis data digital contohnya adalah seperti proteomik, dan ini melibatkan penggunaan teknik spesifik dan spektrum untuk mengidentifikasikan, mengkualifikasikan, dan menguantitatikan protein individu dalam suatu sampel. Teknik ini juga telah digunakan sebagai identifikasi berbagai penyakit yang memiliki kelainan seperti penyakit yang berkelainan protein. Selain itu juga analisis data biologi digital juga memiliki kegunaan dalam bidang bioteknologi. Jadi dengan menggunakan teknik ini, peneliti atau ilmuwan dapat mengoptimalkan proses produksi dan biokimia yang diperlukan untuk menciptakan makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan biologi. Jadi secara keseluruhan ya, analisis data biologi digital itu memungkinkan dapat menyelesaikan permasalahan kompleks yang berkaitan dengan biologi, bioteknologi, dan ekosistem. Jadi dengan menggabungkan pengetahuan ilmuwan, teknologi informasi, dan kemampuan mengolah data, inovasi dalam analisis data biologi digital akan mengakali ruang yang tertinggal dalam pemahaman dan kedamaian dalam kehidupan. Lalu bagaimana dengan mekanismenya? Nah, jadi analisis data biologis digital itu merupakan aspek integral dalam memahami proses biologis yang kompleks. Data biologis digital mencakup beragam bentuk data biologis yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti data ekspresi gen, data urutan genom, dan data struktur protein. Untuk menganalisis data ini secara efektif itu penting untuk mengikuti pendekatan sistematis yang mungkin melibatkan hal-hal langkah-langkah berikut ya. Seperti yang pertama, yaitu adalah memahami konsep dasar. Jadi sebelum memulai analisis data biologi digital, itu perlu memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan analisis data ini, seperti memahami keanekaragaman hayati, model evolusi, dan sistem informasi. Terus yang kedua adalah memilih data. Jadi setelah memahami konsep dasar tadi, itu perlu memilih data yang akan digunakan untuk analisis. Jadi data yang disarankan untuk analisis data biologi digital antara lain data ekologi, data geografis, dan data genetik. Lalu yang ketiga adalah memilih metode analisis. Jadi setelah kita memahami konsep dasarnya, terus juga kita telah memilih datanya, nah selanjutnya yang akan kita pakai ya untuk melakukan analisis data digital biologi yaitu memilih metode analisis. Nah, jadi selanjutnya itu perlu memilih metode analisis yang sesuai dengan data yang sudah kita pilih tadi, yang sudah kita pelajari konsep-konsep dasarnya sebelumnya. Jadi dengan metode analisis yang sering digunakan dalam analisis data biologi digital itu seperti analisis korelasi lain
Terus juga ada analisis varian dan analisis rekonstruksi filogeni. Terus yang keempat adalah melakukan analisis. Jadi setelah memilih data dan metode analisis, itu dapat melakukan analisis data biologi digital. Jadi dapat atau bisa menggunakan berbagai software dan bahasa pemrograman untuk melakukan analisis ini seperti Python, R, dan biokonduktor. Lalu yang kelima adalah mengevaluasi hasil analisis. Jadi perlu mengeluarkan hasil analisis data biologi digital yang telah dilakukan, dan ini dapat menggunakan berbagai metode seperti metode cross validation dan perbandingan model prediksi dalam melakukan evaluasi. Lalu langkah metode yang berikutnya yang keenam adalah menyajikan hasil analisis. Jadi setelah melakukan mekanisme tadi, terakhir adalah dapat menyajikan hasil analisis data biologi digital dalam bentuk laporan atau presentasi yang jelas dan informatif. Dan ini juga bisa dibagikan hasil analisis kepada peneliti lain atau melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan hasil analisis ini. Jadi untuk melakukan analisis data biologi digital itu juga perlu memahami prinsip-prinsip etika penelitian yang relevan seperti pelindungan hak paten, pelindungan data pribadi, dan mengungkap ketidakpatuhan dalam penelitian. Lalu selanjutnya apa aja jenis-jenis analisis data digital dalam biologi? Nah, ini sebenarnya kalau disebutkan memang banyak. Dan yang saya ambil beberapa contoh adalah seperti mikrobiome profiling, dan ini melibatkan analisis jenis dan kuantitas mikroorganisme dalam suatu cairan atau media seperti usus maupun darah. Terus yang kedua adalah ada yang namanya analisis epigenetik, dan epigenetik ini menghubungkan perubahan yang tidak disebabkan oleh perubahan DNA itu sendiri seperti ekspresi gen, keberadaan RNA non-kodung, dan struktur proteik. Dan ini biasanya menggunakan metode seperti ChIP-seq atau nama panjangnya itu chromatin immunoprecipitation by high resolution DNA binding peptida. Terus yang ketiga adalah jenisnya seperti analisis sel tunggal, dan ini melibatkan analisis secara individu sel dalam populasi sel yang mengandung informasi yang mungkin tidak terlihat dari perspektif populasi. Terus yang keempat adalah itu biologi sistem ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai tingkat organisasi. Jadi dalam jenis biologi sistem ini itu dapat mendeteksi seperti metabolismenya gimana, terus juga konteks klinis atau patologisnya gimana. Dan ini menggunakan metode seperti metode model simulasi biologi komputasional, teknik integrasi data, dan pendekatan berbasis data untuk penyebaran model biologi dan pengenalan keputusan biologi yang penting. Dan masih banyak ya jenis-jenis analisis data digital dalam bidang biologi. Lalu ketika melakukan suatu analisis data biologi digital, apakah ada tantangannya? Pasti ada tantangannya. Jadi tidak seperti analisis data tradisional yang lebih mudah dikonversi ke format digital. Melakukan analisis digital biologi itu memiliki tantangan tersendiri. Nah, seperti apa tantangannya? Yang pertama adalah jumlah data. Yang dimaksud di sini adalah jumlah data yang besar. Jadi data biologi yang terlibat dalam analisis ini umumnya sangat besar dan bervariasi, yang bisa jadi membuat proses pengambilan keputusan yang penyesuaiannya itu kompleks banget. Terus yang kedua adalah sumber daya yang terbatas. Jadi analisis ini memerlukan sumber daya yang signifikan, terutama untuk penanganan data yang besar. Jadi banyak peneliti yang tidak memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk melakukan analisis data biologi digital dengan tepat. Terus yang ketiga itu adalah standarisasi data. Jadi untuk membuat analisis ini harus konsisten dan tepat. Nah, dan itu menjadi tantangan. Seperti kebijakan penelitian, teknik laboratorium, dan kualitas perangkat lunak yang digunakan oleh peneliti yang berbeda itu dapat menyebabkan varian yang signifikan dalam hasil analisis data. Yang keempat itu adalah model dan algoritma. Jadi ini juga menjadi tantangan ya, karena tidak ada model secara universal yang terbaik untuk semua jenis data biologi. Jadi peneliti harus mencari keseimbangan antara sensitivitas dan spesifitas analisis. Nah, yang kelima adalah tepatnya teori. Jadi perlu
keterampilan untuk menjabarkan sebuah teori secara eksak dan teori yang benar itu kadang dapat membuat interpretasi yang salah. Nah, terus yang keenam adalah penilaian ringkasan. Jadi untuk menghasilkan informasi yang akurat itu dapat menjadi tantangan, seperti pendekatan tradisional yang untuk kebisingan tidak cukup dalam konteks analisis data biologi digital yang kompleks. Terus yang ketujuh adalah penanganan masalah teknis. Nah, itu terdapat pada masalah teknis yang dihadapi saat melakukan analisis data biologi digital, seperti kegagalan perangkat lunak, penolakan atau hilangnya data, dan mematikan sumber daya yang diperlukan untuk analisis ini. Jadi, kesimpulan dari metode analisis data digital dalam bidang biologi adalah bahwa keberhasilan dalam melakukan analisis data biologi digital itu perlu memerlukan peran aktif peneliti, pendekatan berkelompok yang terbuka, dan perbaikan terus-menerus dalam pendekatan analisis data. Jadi dengan pendekatan yang ketat pada metodologi dan analisis data, peneliti dapat mengambil keputusan yang telah dibuktikan dalam pengobatan dan pengendalian penyakit, contohnya seperti itu. Jadi banyak kasus ya peneliti perlu mencari dukungan dari pakar domain dan sumber daya lain yang diperlukan untuk melakukan analisis data biologi digital dengan baik. Dan juga perlu yang namanya jaringan kerja yang kuat dan kolaborasi antara pakar biologi dan ilmuwan data. Sekian dari saya. Saya minta maaf atas kesalahan dan kekurangan saya dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.